Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Deterministic Optimization and Scholastic Process, Bapak Fauzi Khoir MSc, dan juga asisten lab Bapak Danu Hendarman Laduni dan Ibu Indah Ramadhani. Kami dari kelompok DOSP 03 ingin melakukan final project presentation dengan mengambil tema atau topik penelitian di Golden by Snack Incorporate. Final project presentation ini kami lakukan untuk memenuhi penilaian akhir untuk mata kuliah praktikum. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota kelompok, Samuel Mardongan Partogi, Sinta Agustina, Randika Jonathan Abitupulu, Aiza Rifki, dan Muhammad Izzat Farhan. Pertama, kita akan membahas deskripsi masalah yang kami angkat adalah persaingan bisnis yang ketat menuntut perusahaan untuk mengambil keputusan strategis yang tepat. Salah satu keputusan penting adalah penentuan lokasi pabrik baru yang mempengaruhi efisiensi distribusi produk, biaya operasional, dan juga kepuasan pelanggan. Golden Byte Snack Incorporate berencana ekspansi di Amerika Serikat dan menghadapi tantangan menentukan lokasi optimal pabrik baru. Tujuan utamanya adalah meminimalkan biaya produksi dan juga distribusi tanpa mengorbankan efisiensi operasi. Perusahaan perlu menilai jumlah staf ideal agar biaya tenaga kerja tetap efisien, kualitas layanannya juga harus tetap terjaga. Operasional yang tidak efisien dapat menyebabkan antrian panjang, waktu tunggu lama, dan juga penurunan kualitas pelayanan. Diperlukan pendekatan ilmiah berbasis linear programming atau LP, yaitu optimasi lokasi dan biaya, dan juga queuing teori, efisiensi tenaga kerja dan layanan. Hasilnya diharapkan membantu manajemen mengambil keputusan yang optimal terkait ekspansi ini. Tujuan penelitian kali ini adalah menentukan lokasi pabrik optimal bagi Golden Bear Snack Incorporate dengan mempertimbangkan biaya bahan baku, biaya kirim berbasis ton mile, dan juga jarak antar lokasi. Yang kedua, mengevaluasi efisiensi operasional pemrosesan pesanan menggunakan metode queuing teori atau teori antrian. Yang ketiga, membandingkan total biaya operasional, waktu tunggu pelanggan, utilitas sistem berdasarkan perbedaan jumlah staf yang akan dibandingkan pada perhitungan nantinya. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi lokasi dan jumlah staf paling efisien untuk mendukung ekspansi perusahaan di Amerika Serikat. Manfaat penelitian dibagi menjadi 4 kategori. Bagi perusahaan akan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam menentukan lokasi pabrik yang efisien dan ekonomis. Bagi akademisi, memberikan kontribusi ilmiah dalam penerapan linear programming dan queuing teori dalam bidang manajemen operasi dan juga logistik. Yang ketiga, bagi praktisi industri akan menjadi referensi praktis dalam merancang sistem distribusi dan operasional yang efisien. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya sebagai acuan dan pengembangan penelitian sejenis di masa mendatang, terutama terkait optimasi lokasi dan juga efisiensi operasional. Selanjutnya mengenai modeling and formulation. Pertama-tama kita harus menentukan dulu problem data. Jadi di case ini tim analis telah melakukan riset untuk mengembangkan usahanya. Beberapa data yang dihasilkan yaitu yang pertama ada lokasi pasar, biaya pengiriman, dan juga biaya pengiriman bahan baku. Yang kedua adalah komposisi bahan baku. Yang ketiga adalah permintaan produk dengan 3 varian produk utama. Dan yang terakhir yaitu data mengenai jarak antara lokasi, pabrik, dan pelanggan. Kemudian, kita juga perlu menentukan decision variable, di mana langkah awal adalah menentukan lokasi yang akan dipilih. Dalam menentukan lokasi yang akan dipilih, kita menggunakan konsep yang dinamakan dengan konsep binary, yaitu dengan mengasumsikan nilai 0 sama dengan pabrik tidak dibangun dan nilai 1 sama dengan pabrik dibangun. Kita juga perlu menentukan variabel lokasi yang pada case ini kita simbolkan dengan variabel Y. Kemudian kita juga menentukan variabel biaya pengiriman material yang kita simbolkan dengan variabel X. Selanjutnya merupakan data-data yang sudah kita kumpulkan tadi dengan data terlampir. Kemudian mengenai objective function, di mana objective function dari kasus ini yaitu meminimalkan total biaya yang dikeluarkan. Adapun komponen perhitungan total biaya yaitu total cost sama dengan total biaya pengiriman bahan ditambah dengan total biaya pengiriman produk ditambah dengan total biaya pembelian, di mana masing-masing komponen total biaya tadi memiliki rumus detail dengan data terlampir. Selanjutnya mengenai constraint function.
Terdapat tiga fungsi kendala yang berperan untuk membatasi ruang solusi agar tetap valid dan sesuai dengan konteks masalah. Kendala yang pertama yaitu kendala biner. Digunakan untuk menentukan keputusan apakah suatu lokasi akan dipilih atau tidak sebagai tempat pembangunan pabrik. Yang kedua adalah kendala kesetaraan atau kesamaan, berfungsi untuk menyesuaikan permintaan atau demand dan jumlah produk yang dikirimkan ke pelanggan. Dan yang terakhir, yaitu kendala ketidaksamaan, berfungsi untuk menyesuaikan pasokan atau supply dari setiap pabrik. Selanjutnya mengenai Wall Object Model. Jadi, dalam penelitian ini, model matematis yang dirancang memiliki tujuan untuk meminimalkan total biaya, yang terdiri dari tiga komponen pokok. Yang pertama, biaya pembelian bahan baku, yang kedua, biaya pengiriman bahan baku, dan yang terakhir adalah biaya distribusi produk akhir. Fungsi objektif diformulasikan agar mampu mengoptimalkan keseluruhan biaya dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut secara terpadu. Selain itu, model ini juga dirancang untuk menjamin bahwa keputusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomis, tetapi juga memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu dan efisien. Selanjutnya di sini saya Muhammad Izzat Farhan akan menjelaskan terkait dengan proses data. Di mana pada bagian ini ada 2 poin penting, yaitu data processing tutorial di mana berisi perhitungan total biayanya dan tabel hasil. Kemudian yang kedua optimization process, yaitu langkah-langkah dan hasil solver dijelaskan di bagian ini. Nah, untuk yang pertama pada bagian perhitungan datanya ada perhitungan total biaya. Jadi perusahaan ini Golden Bite Snacks itu melakukan perhitungan untuk menentukan lokasi yang paling efisien untuk menghindari kerugian dari perusahaan. Kemudian proses ini tujuannya yaitu untuk mengetahui atau mengidentifikasi lokasi yang paling rendah biayanya dengan keuntungan yang paling besar. Jadi untuk langkahnya sendiri yang pertama adalah perhitungan biaya material dan biaya pengiriman di setiap lokasi. Kemudian yang kedua setelah diketahui biayanya, kedua biaya tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan total per tonnya. Jadi rumusnya sendiri yaitu adalah total cost per ton sama dengan material cost plus shipping cost. Nah, untuk tabel hasilnya sendiri bisa dilihat setelah perhitungan tadi di sini, atau bisa juga dilihat secara lengkap di file Excel-nya, di mana hasil ini berdasarkan variabel dari keputusan produksi. Kemudian selanjutnya terkait dengan optimization process, di mana langkah-langkah optimasinya sendiri yaitu yang pertama menentukan objective function, kemudian menentukan decision variables, selanjutnya menentukan constraints, dan yang terakhir running Excel solvernya. Dari hasil optimasi ini itu ditunjukkan bahwa site Tucson itu merupakan lokasi yang paling optimal. Sedangkan site lainnya Yuma, Fresno, dan Pomona itu tidak dibangun. Nah, dari situ seluruh permintaan pelanggan bisa dilihat terpenuhi dengan total pengiriman sebanyak 11.900 ton dari kapasitasnya 20.000 ton per tahun. Jadi total biaya minimum yang harus dikeluarkan itu sebesar $1.030.750. Nah, hal ini menegaskan sekali lagi bahwa Tucson itu merupakan lokasi yang paling efisien. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya memaparkan analisis result. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Randika Jonathan dengan NIM 2802633273. Pada slide ini, yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu kami menganalisis lokasi yang optimal, kemudian menganalisis jumlah staf yang optimal dengan melakukan implementasi teori antrian dan menggunakan salah satu aplikasi linear seperti POM QM. Next slide. Pada slide ini membahas tentang strategi operasional dan rantai pasok yang menjadi tantangan utama yaitu lokasi dengan kompleksitas dan facility yaitu 4 alternatif dan juga lokasi biaya
karena ini menjadi poin penting pada optimisasi rantai pasok perusahaan. Dan kemudian tantangan yang kedua yaitu staffing pada pada perusahaan Golden Byte, yaitu level layanan versus efisiensi biaya. Karena ini menjadi pilihan konfigurasi yaitu 5 versus 4 staff dengan peluang target overload lebih kecil dari 6%. Kemudian itu keterkaitan strategis menjadi lokasi yang kompleks dan juga yang faktor yang utama yaitu responsibility dan sensitivitas dan kualitas. Next slide. Berikut adalah struktur biaya lokasi. Yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu biaya operasional fasilitas karena ini mengacu pada biaya distribusi yang merupakan biaya terbesar sebanyak 73,6%. Kemudian yang harus diperhatikan yaitu biaya transportasi karena ini menyangkut dengan kenaikan biaya transportasi dan juga mempengaruhi total biaya eh, yang akan melakukan kontrak jangka panjang dalam opsi logistik yang harus dipertimbangkan. Next slide. Dari hasil analisis yang telah kami lakukan, maka kami memilih lokasi yaitu di daerah Tucson, Arizona dengan estimasi biaya sebesar 1.030.750 dolar karena memiliki beberapa keunggulan logistik yaitu kedekatannya dengan pelanggan di Phoenix dan Albuquerque menjadi kunci utama atau faktor utama. Dan juga ini adalah lokasi terbaik karena Yuma dan Tucson bisa mengoptimalkan dan meminimalkan biaya total. Berikut adalah breakdown biaya sistem, yaitu distribusi cost dengan total 758.910 dolar dengan estimasi 73,6%. Kemudian ada raw material atas transport yang sebanyak 12,8%. Dan kemudian ada facility operasi sebesar 13,6%. Dan untuk total produksi yaitu sebanyak 11.900 ton dengan jarak jangkau 121 miles. Dan kemudian slide berikutnya yaitu membahas tentang konfigurasi staf awal dengan memiliki 5 kasir. Yang pertama yang menjadi keunggulan 5 kasir yaitu waktu di sistem 4,01 menit dan antriannya adalah 0 dengan utilisasi server sebanyak 27% yang kemudian ada kapasitas berlebih. Dan ini utilasinya rendah dapat mengidentifikasikan kapasitas yang berlebih. Yang kemudian yang ketiga adalah probabilitas overload. Probabilitas overloadnya itu 5%. Dan untuk yang 5 kasir masih dalam batas toleransi perusahaan. Dan kemudian next slide. Pada slide ini akan menganalisis dengan 4 kasir yang menjadi tolak ukur 4 kasir yaitu efisiensi 4 kasir ini memiliki utilisasi 33% dan dapat menghemat biaya sebanyak 40.000 US dollar per tahun. Kemudian ada resiko layanan pada 4 kasir probabilitas outputnya sangat meningkat menjadi 8% dibandingkan 5 kasir yaitu ini sangat melebihi batas layanan. Yang ketiga yaitu waktu antrian. Waktu antrian untuk 4 kasir meningkat sedikit yaitu sebanyak 0,03 pesanan. Next slide. Kemudian akan membahas tentang perbandingan biaya dan kinerja. Yang perlu diperhatikan yaitu penghematan biaya karena pengurangan staf dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan. Kedua itu kinerja antrian dan kinerja antrian sedikit menurun tetapi dapat diterima. Selanjutnya itu waktu tunggu pelanggan. Nah, ini merupakan peningkatan waktu tunggu yang hampir tidak disadari oleh pelanggan. Next slide. Pada
Pada slide ini akan membahas tentang analisis sensitivitas dan strategi operasional, yaitu yang pertama dampak biaya logistik yang akan mendapatkan kenaikan biaya transportasi sebanyak 50% dengan total biaya naik yaitu 18,4% menjadi 1.220.478 dolar, dan untuk total biaya transportasi itu naik 36,8% menjadi 1.410.205 dolar. Dan perlu menganalisis demand dan layanan, maka ada beberapa pengaruh faktor permintaan, yaitu permintaan lebih kecil minus 30% dari cost benefit yang berhubungan signifikan, kemudian yaitu permintaan 25% dengan utilasi 1,5% dengan ada batas kritis tingkat pelayanan, dan layanan persen memiliki untuk 4 staf akan menghemat sebanyak 40.000 US dolar. Next slide. Berikut adalah pemaparan hasil dari analisis staf yang efisien dan customer wait times for optimal service. Itu dipaparkan menjadi 3 poin. 5 staf itu lebih baik untuk utilization rate-nya, dan pengurangan pengurangan akan menambah waiting times pada customer. Dan juga ini menjadi salah satu recommended focus on staffing strategi, on staff on staffing strategi, dan berpengaruh pada variasi parameter. Maka untuk lokasi yang paling tepat yang kami pilih yaitu Yuno dan Tulsa sebagai lokasi terbaik. Untuk evaluasi cermatnya diperlukan yaitu pemilihan lokasi dan juga eh, keterbatasan yang harus dipenuhi. Baik, terima kasih untuk pemaparannya. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Kesimpulannya, hasil optimasi dengan Excel Solver menunjukkan bahwa Tucson adalah lokasi pabrik paling efisien bagi Golden Bite Snack Inc. Dengan total biaya minimum yaitu $1.030.750 dan kapasitas pengiriman 11.900 ton di bawah batas 20.000 ton. Hasil solver sesuai dengan perhitungan manual, sehingga model dinyatakan valid dan akurat. Analisis queuing teori menunjukkan bahwa 4 kasir lebih efisien daripada 5 karena biaya lebih rendah namun pelayanan tetap terjaga. Secara keseluruhan, kombinasi deterministic optimization and stochastic process membantu perusahaan mengambil keputusan yang optimal dan efisien. Saran, bangun pabrik di Tucson karena lokasi tersebut memberikan total biaya paling rendah dan efisiensi distribusi tertinggi. Lalu, pertahankan 4 kasir agar biaya operasional tetap efisien tanpa menurunkan kualitas pelayanan. Yang ketiga, lakukan evaluasi sensitivitas secara berkala jika terjadi perubahan biaya, material, tarif pengiriman, atau permintaan pelanggan. Yang terakhir, untuk penelitian selanjutnya, gunakan software optimasi lain seperti Lingo atau Google Earth Tools, serta pertimbangkan faktor tambahan seperti biaya tenaga kerja, waktu pengiriman, dan risiko rantai pasok.